Pada video kali ini teman-teman ada yang request ya, saya disuruh bikinin cara memasang potensio ya, cara memasang potensio pada power amplifier 2 driver tapi dengan satu potensio, tapi cara pasangnya gimana. Nah teman-teman ya, kalau mungkin di video saya sudah pernah bikin tapi memang 2 potensio, tapi ini ada yang meminta saya minta untuk dibikin konten cara pasang potensio driver ya ke power amplifier tapi satu potensio itu stereo teman-teman. Oke teman-teman, ini akan saya bikinkan teman-teman, nanti saya juga akan saya tunjukkan untuk cara memasangnya ke driver ya teman-teman. Jadi ini saya dari nol ya, dari cara juga merakit power, tapi mungkin ini basic untuk merakit powernya, mungkin bukan untuk pemula ya, tapi yang untuk pemulanya yang cara pasang potensionya aja ya teman-teman ya, cara potensio pada driver ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi bisa lihat ya. Nah ini adalah potensio saya, jadi saya menggunakan potensio stereo teman-teman. Ini saya lepas dulu knopnya teman-teman. Nah ini adalah potensio stereo, jadi ini bisa digunakan untuk 2 driver ya teman-teman. Jadi seperti teman-teman potensionya, jadi ini potensio untuk 50k ya, saya biasanya pakai 50k maupun 100k teman-teman. Nah seperti ini teman-teman bisa lihat ya. Nah ini ada potensionya. Nah oke teman-teman, jadi ini saya langsung aja saya kasih tahu kan, saya ajarin cara memasangnya teman-teman ya. Nah oke teman-teman, jadi di sini bahan-bahan yang harus dipersiapkan jadi adalah potensionya dulu. Kita fokus ke potensionya dulu dan juga sekaligus kabel inputnya ya teman-teman. Ini adalah kabel input untuk yang ke driver nantinya ya teman-teman. Ini yang untuk ke driver teman-teman. Jadi sebelumnya kita pasang dulu untuk perkabelannya inputnya teman-teman ya. Nah oke teman-teman, ini saya jelaskan dulu bahwa di sini adalah untuk jalan ya, untuk ground ini nanti jadikan satu antara input dan juga input pada driver dan juga input pada jack RCA ya. Saya menggunakan jack RCA seperti ini teman-teman. Saya mau menggunakan jack model apa yang pasti caranya sama. Ini adalah jack RCA nya seperti ini teman-teman ya. Jadi nah oke teman-teman, di sini saya akan ajarkan cara pasangnya teman-teman. Jadi di sini untuk bagian ground ya, ini adalah untuk bagian ground teman-teman ya. Ini adalah untuk bagian ground, bisa lihat ini adalah ground. Kita jadikan satu semuanya, baik ground yang untuk jack RCA maupun ground yang pada untuk input pada driver teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung aja saya jadikan satu seperti ini, nanti kita solder saat teman-teman jelaskan kembali ya teman-teman ya. Jadi nah oke teman-teman, ini adalah salah satu penyambungan bagian ground dulu ya, bagian ground dulu yang bagian untuk input pada drivernya. Ini adalah groundnya dulu, ini kan yang masih yang ada di input ya, ini input drivernya, tapi ini masih belum selesai, jadi kita perlu lagi satu lagi untuk digabungan lagi ground pada untuk yang tertuju ke jack RCA. Taruh di sini ya teman-teman. Jadi ini saya solder terlebih dahulu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini saya sudah proses penyambungannya, teman-teman bisa lihat ya. Ini adalah untuk ground, masing-masing ground ya. Ini dijadikan seperti ini, teman-teman bisa lihat ya. Nah oke teman-teman ya, ini untuk ground semuanya dijadikan satu, ditaruh di kaki potensio yang paling ini paling kanan ya, di sini paling kanan di sini teman-teman. Ini 1 2 3, paling kanan teman-teman. Jangan sampai salah menaruh ground ya, jangan di tengah teman-teman, tapi ini adalah di kaki yang paling kanan seperti ini ya. Kalau dibalik seperti ini ya teman-teman, kalau kakinya di atas jadi paling kanan seperti ini. Nah, ini adalah untuk bagian yang paling ground teman-teman ya. Di sini paling ground teman-teman ya. Terus yang di sini di tengah nanti untuk bagian input ya, untuk input yang tertuju ke driver. Sedangkan yang ini adalah bagian untuk yang ke jack RCA teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti akan saya jelaskan kembali teman-teman. Tapi teman-teman perhatikan dulu ya. Ini adalah groundnya jadikan satu semua. Ini sudah saya jadikan satu ya. Baik untuk yang input di jack RCA maupun yang untuk yang ke ya. Jadi jadikan satu groundnya, pokoknya jadikan satu seperti ini ya teman-teman. Bisa dipahami teman-teman ya. Seperti inilah ya. Nah oke teman-teman bisa lihat ya. Oke ya, bisa dipahami. Oke teman-teman, langkah selanjutnya kita pasang dulu adalah proses pemasangan
input pada driver ya, yang ini teman-teman. Ini L sama R kita taruh sudah di tengah ini. Nanti akan saya jelaskan kembali ya teman-teman ya. Nah oke teman-teman, ini teman-teman bisa lihat ya. Di sini teman-teman bisa lihat ini di tengah adalah untuk bagian input ya. Di sini teman-teman adalah untuk bagian input pada driver ya. Teman-teman bisa taruh di tengah dari L sama R gitu. Ini kan dua satu potensio kan untuk dua driver. Jadi satu potensio ini stereo teman. Kemarin tuh saya kan bikin kan mono ya, jadi perlu dua potensio. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, ini adalah untuk yang ke input pada driver. Ini kita bagian inputnya atau bagian plusnya ini taruh di tengah teman-teman, seperti ini ya. Nah jadi sendiri seperti ini lah, kita coba. Nah seperti ini teman-teman bisa lihat ya, ini sendiri-sendiri teman-teman, jangan dijadikan satu. Yang dijadikan satu itu bagian groundnya antara potensio 1 potensio 2 gitulah, anggap aja seperti itu ya, potensio 1 potensio 2 gitulah teman-teman. Groundnya itu jadikan satu seperti ini ya teman-teman. Nah seperti ini teman-teman bisa lihat ya. Nah tahapan ini yang ke input pada driver kan sudah selesai. Langkah terakhir adalah bagian input pada jack RCA nya teman-teman. Di sini ya, ini R. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi kita solder terlebih dahulu ya. Nah oke teman-teman, di sini adalah proses penyambungan antara baik input ke jack RCA maupun input yang ke drivernya kan teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat ya teman-teman, seperti ini ya teman-teman bisa lihat ya, gampang ya teman-teman ya. Di sini adalah untuk inputnya ya, untuk AUX ya, untuk AUX-nya nanti teman-teman, entah itu dikasih teman-teman mau sambung ke HP langsung, tetap langsung, atau bentar mesin lantung. Jadi kalau ada potensio itu dia tidak nanti tidak ada kayak misal, jadi fungsi potensio ini untuk untuk menutup ya. Jadi untuk menutup inputnya, jadi pada saat ada suara, jadi ini bisa ditutup sehingga suara yang dari HP atau dari media apapun tidak masuk secara langsung, tidak masuk secara tiba-tiba ke power ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman nggak kasih potensi, nah itu kalau misalkan dilepas atau langsung gerak gitu ya teman-teman ya, paham ya teman-teman. Jadi ini seperti ini teman-teman bisa lihat ya. Nah ini bagian untuk yang jack RCA nya seperti di sini teman-teman bisa lihat. Nah ya ini sendiri nanti kan untuk dua driver ya teman-teman. Ini yang kebaca L, ini yang kebaca R, yang tengah ini adalah yang terhubung ke driver. Teman-teman bisa lihat ya, teman-teman bisa lihat seperti ini ya, seperti inilah teman-teman. Teman-teman perhatikan aja ya, pasti bisa teman-teman. Nah intinya di sini ya teman-teman ya, groundnya itu dijadikan satu teman-teman. Terus bagian ini tengah input pada yang ada di driver ya, sedangkan yang ininya lagi input pada ke jack RCA. Teman-teman pakai mau cek apa aja terserah teman-teman lah ya. Di sini saya pakai ini aja, nanti hanya contoh aja, yang penting caranya seperti ini teman-teman. Oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya ini sudah selesai, kita singkirkan dulu. Gimana teman-teman, bisa dilihat, lalu saya dekatkan lagi biar teman-teman jelas ya. Seperti ini ya teman-teman bisa lihat ya. Nah oke, screenshot aja lah teman-teman ya. Jadi nah seperti ini pasti bisa teman-teman ngikutin. Oke ya, seperti ini ya, jelas ya teman-teman. Yang di kaki yang paling kanan adalah untuk input pada jack RCA, kan stereo ya, jadi satu potensio tapi digunakan untuk dua driver. Jadi pada saat dibuka nanti secara bersamaan gitu teman-teman ya, kebukanya maksudnya seperti itu. Ini udah selesai ya, udah paham ya. Oke, kalau udah paham kita singkirkan dulu ya teman-teman ya. Langkah selanjutnya adalah kita proses merakit power aja teman-teman ya. Intinya cara pasang potensionya, cara pemasangan kabelnya teman-teman udah tahu ya. Proses pasang power dari mulai PSU ke driver, saya rasa teman-teman mungkin ini bukan bentuk pemula ya. Kalau yang ini pasang potensi untuk pemula ya teman-teman, bisa simak aja lah. Kita lanjut, selanjutnya adalah pasang power ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi di sini saya hanya memperlihatkan. Jadi teman-teman mungkin ini kalau untuk cara merakit power kayaknya bukan untuk pemula ya teman-teman ya. Jadi karena memang basicnya ini bukan nol ya, atau dari cara merakit PSU atau mungkin cara pasang transistor. Jadi seperti ini sekedar bonus saja teman. Saya menggunakan transistor standar, ini awet, harga sekarang 75.000 dengan tipe 2SA12 atau di sini kalau nggak salah 2922 atau berapa, saya lupa teman. Iya mungkin teman-teman. Nah ini pokoknya 2SA1216 ya, tipe transistor sangkan. Jadi menggunakan menggunakan dua driver teman-teman.
Ini saya kesini dulu, terus saya menggunakan PSU yaitu adalah Epsilon, teman-teman bisa lihat. Nah, ini ada Epsilon 63 volt 10.000 mikro. Nah, saya akan pasang di VAC 45 teman-teman ya. Jadi seperti ini teman-teman. Dan untuk trafonya sendiri saya seperti biasa saya menggunakan trafo yaitu trafo murah Des 5 ampere CT45 ya teman-teman. Nah seperti ini, jadi seperti biasa yang seperti saya bikin di video-video saya sebelumnya teman-teman ya. Nah hanya ini aja bahannya, jadi untuk penambahan kipas atau apa mungkin next yang akan datang gitu aja teman-teman ya. Jadi oke teman-teman, di sini saya akan langsung pasang aja cara pasang dan perkabelannya untuk ke power amplifier teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini di awal dulu saya akan pemasangan proses perkabelan ya, proses perkabelan VDC plus sama VD plus sama VDC negatif, dengan yang tengah ini adalah untuk CT teman-teman. Jadi ini saya pasang terlebih dahulu, saya balik teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan kabel yang seragam atau artinya yang merah semua hijau semua ya silakan, nggak apa-apa ya. Jadi ini saya menggunakan warna merah, hitam sama biru ya teman-teman. Nah, jadi ini saya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah untuk proses pemasangan kabel ya ke PSU ini saya paralel, jadi saya tidak menggunakan PSU sendiri-sendiri, maksudnya PSU sendiri sih satu driver satu PSU teman-teman, tapi tetap satu trafo gitu. Saya enggak, ini jadikan satu seperti ini teman-teman. Jadi warna biru ini saya gunakan di VDC negatif ya, saya masih ingat teman-teman. Jadi ini saya pasang terlebih dahulu ya teman. Jadi ini untuk saya sambung secara paralel teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi ini proses pemasangan perkabelan saya sudah selesai. Jadi saya gunakan untuk warna hitam ini adalah bagian ground ya teman-teman, warna hitamnya ground, sedangkan warna biru VDC negatif VDC plus. Mari kita balik screen. Nah seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan kabel yang sama silakan, yang merah semua silakan, yang pasti jalur-jalurnya plus negatif harus berbeda lah teman-teman ya. Jadi seperti ini ya teman. Jadi ini udah selesai bahkan di sini. Nah untuk langkah selanjutnya adalah proses pemasangan untuk yang ke driver ya, untuk perkabelan yang di driver teman-teman ya. Jadi oke teman-teman, jadi ini saya dulu perkabelannya ya. Jadi saya masih ingat betul ya. Jadi untuk warna merah ini adalah untuk jack speaker ini ya. Jadi merah ini teman-teman ya, warna merah ini plus ya, jack speaker yang plus, sedangkan hitamnya adalah yang ke ground ya teman. Saya pasang dulu bagian yang paling kanan ya teman, seperti ini. Oke, mudahnya kalau pakai sekun ya teman. Jadi kita pasang satu persatu teman-teman ya. Jadi nah seperti itu, terus satunya lagi kita pasang ya teman-teman ya. Jadi terus yang paling penting adalah VDC positif dan VDC negatif ya teman-teman. Kita pasang dulu bagian yang biru sini, terus VDC plusnya yang di sini ya. Nah, seperti itu. Setelah itu yang bagian sebelahnya lagi. Nah seperti ini ya, ini bagian untuk perkabelan ke PSU udah selesai seperti ini. Terus sebelumnya kita harus cek dulu apakah ada yang salah atau tidak ya teman-teman ya. Jadi oke teman-teman, tidak ada yang salah, semuanya udah dalam keadaan sempurna ya. Jadi bagian ini bagian yang terpenting, jadi harus dicek terlebih dahulu apakah ada yang salah atau enggak. Oh ternyata udah benar, semuanya udah selesai teman-teman. Jadi untuk PSU ini akan saya suplai dia itu di VAC 45, tegangan 45 teman-teman ya, di tegangan 45 teman-teman. Jadi seperti ini ya. Jadi ini sebenarnya nggak ada soft start, juga nggak ada speaker protector, itu bisa belakangan tanpa soft start dan tanpa speaker protector.
aja bunyi ya, ada speaker protector, ada substar ya. Kalau tidak ada semuanya tidak akan bekerja ya, artinya tidak akan bukan tidak berguna, tidak berfungsi nanti. Jadi teman-teman seperti ini ya. Jadi kita pasang dulu untuk bagian PSU ya, PSU ke trafo teman-teman. Oke teman-teman, langkah selanjutnya saya akan solder terlebih dahulu ya. Bagian PSU ke trafo saya taruh di VAC 45 teman-teman, bisa lihat ya. Nah seperti ini, terus satunya lagi ya teman-teman. Nah seperti ini ya teman-teman. Misalkan trafo teman-teman tuh non CT, jadi satu misalkan non CT ya teman-teman, non CT, jadi teman-teman bisa taruh aja misalkan ini non CT ya, jadi di sini saya tutup jadi non CT ya, hanya cuma CA 0 sampai 45 itu bisa teman-teman. Teman-teman tinggal pasang aja, anggap aja misalkan non CT. Jadi nah seperti ini, nah seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau misalkan non CT apakah nggak bisa dipakai untuk power amplifier? Bisa teman-teman ya, seperti ini aja udah nanti akan bisa berguna teman-teman. Fungsi bisa untuk nyuplai PSU teman-teman. Ini kalau misalkan non CT teman-teman ya, jadi hanya seperti ini udah non CT teman-teman ya. Oke, ini satunya lagi teman-teman, saya pasang dulu satunya lagi, yaitu sebelah gini ya, ke kanan teman-teman. Saya pasang dulu yang bagian CT nya teman-teman. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi ini sudah selesai teman-teman, kita bisa lihat teman-teman ya. Teman-teman saya tunjukkan dulu ya. Nah ini teman-teman, ini adalah CT45 ya, jadi saya taruh di CT45. Teman-teman bisa lihat warna biru ini bagian AC yang ke PSU ya, 45 teman-teman jangan sampai. Nah teman-teman jangan sampai salah ya memasang antara 45 sampai 40 ya. Misalkan di sini 45, nantinya ditaruh di 40 teman-teman, jangan sampai keliru ya teman-teman. Jadi ini bagian settingnya teman-teman. Nah sedangkan PSU saya kan cuma 63, kira-kira aman nggak sejauh ini teman-teman ya? Selama elko itu kualitasnya bagus, selama itu elko nya bener-bener bagus ya, Allah itu aman teman-teman. Jadi terbukti saya nyatanya juga sampai sekarang untuk PSU seperti ini saya kasih 45 juga nggak ada masalah. Tapi jika teman-teman takut untuk jangka panjang, saya sarankan taruh di 40 aja, 40 ya, di CT 40. Nah, tahapan ini sudah selesai bagian PSU, tapi alangkah baiknya kalau kita cross check terlebih dahulu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita cross check terlebih dahulu sebelum dites. Jadi alangkah baiknya itu kita cross check. Untuk arus listriknya teman-teman, untuk arus ke trafo 0 sampai 22 volt, teman-teman kasih aja 0 sampai 22 volt aja ya, jangan di 0 di 23 volt, nanti akan mengurangi di tegangan utamanya. Misalkan 45 karena kasih arus 23 volt, maka bisa jadi itu turun teman-teman ya. Jadi teman-teman ingat ya, taruh di 22 volt teman-teman. Sebelum kita tes teman-teman, sebelum tes ya, nanti kita cek terlebih dahulu untuk bagian PS, untuk bagian untuk bagian tegangan untuk keseluruhan apakah ada kekeliruan atau tidak. Ternyata sudah selesai. Nah langkah berikutnya adalah, atau langkah terakhir, yaitu proses pemasangan pada input ya. Nah oke teman-teman, ini adalah langkah terakhir, adalah proses pemasangan input pada masing-masing driver. Jadi ini semuanya pakai soket semuanya, jadi saya tinggal pasang gitu aja ya. Nah seperti ini, jadi mudah sekali. Nah maka ini sudah bisa digunakan atau dites ini teman-teman. Jadi volume dalam keadaan 0 dulu, nanti dia akan menutup ya teman-teman. Jika ini tidak dikasih ground, maka pada saat ditutup begini dia masih ada, atau bisa disebut gini teman-teman, bisa sebut sinyal masuk ke driver. Jadi seperti kayak gain, jadi nanti jadinya jadi gain. Jadi teman-teman harus kasih ground ini fungsinya untuk menutup ya teman-teman, jadi untuk menutup bagian yang di tengah set gitu ya. Oke paham ya teman-teman, paham. Oke ya, seperti itu teman, jangan lupa ya kasih ground ya, seperti itu tadi teman-teman. Jadi seperti ini, jadi ini bagian untuk cek RCA nya, tinggal tes aja ya teman-teman ya. Dan di sini tapi yang langkah baiknya kalau kita cross check terlebih dahulu ya teman-teman ya. Oke sudah selesai teman-teman. Jangan lupa di input ini teman-teman juga lihat dulu
apakah ada yang keliru ground sama apa ya, sama positif, anggap aja positif ya, ground sama positif itu kebalik. Maka kalau kebalik itu biasanya tidak akan berfungsi. Teman-teman harus perhatikan bagian groundnya, bagian input itu kan biasanya kalau teman-teman tidak udah, padahal driver baru kok nggak berfungsi, nggak bunyi, teman-teman bisa lihat bagian inputnya dulu, atau lepas kembali teman-teman bisa sentuh di bawah, grek gitu aja, apakah berfungsi apa enggak itu teman-teman ya. Oke teman-teman, ini udah selesai, kita hanya tinggal tes aja ya teman-teman ya, kita tinggal tes sound aja teman-teman ya. Oke teman-teman ya, kita tinggal tes aja teman-teman. Giliran sekarang adalah cek sound ya. Oke teman-teman, di sini saya tidak menggunakan tambahan media apapun, hanya menggunakan apa ya, menggunakan media HP aja saya gunakan untuk memutar musik, jadi tidak ada kontrol sama sekali ya teman-teman. Teman-teman nanti bisa dengarkan suaranya seperti apa. Di sini saya menggunakan speaker 12 in, 2 buah speaker ya teman-teman, seperti yang di video-video saya sebelumnya. Jadi teman-teman bisa dengarkan aja sekaligus. Ini closing. Di sini ingat ya teman-teman, saya tidak menggunakan tambahan apapun, hanya menggunakan HP sama power aja, jadi tanpa ada bass tambahan. Jadi bass treble itu semuanya dari ponsel, jadi semuanya setelan default, jadi tidak saya naik, saya aturkan semua rata. Oke teman-teman, kita bisa ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya.